Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tara? Alhamdulillah baik, Bu Tika. Iya, maaf jika saya mengganggu Bu Tara. Mungkin sekarang Bu Tara lagi sibuk, jadi saya akan mengganggu. Tidak apa-apa, Kak, Bu Tidak Tara. apa-apa, Bu Tika monggo. Iya, begini Bu Tara, saya ingin melaksanakan supervisi pembelajaran dengan Bu Tara. Apakah Bu Tara berkeberatan? Tentu tidak, saya malah akan senang sekali disupervisi oleh Bu Tika. Iya, terima kasih Bu Tara atas kesediaannya. Oke, tujuan dari supervisi pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat melalui supervisi berbasis coaching. Jadi di sini nanti saya tidak menilai atau menjudge Bu Tara bahwa ketika Bu Tara melakukan interaksi dengan siswa di kelas itu kurang menarik atau bagaimana, tidak. Di sini saya ingin menggali potensi Bu Tara dan mengembangkan potensi yang sudah Bu Tara miliki. Oh iya, bagus sekali itu. Iya, Bu Tika. seperti itu Bu Tara. Nah, untuk itu kira-kira kapan Bu Tara bisa saya observasi ke kelas? Observasi bisa hari ini. Oh, hari ini Siang nanti ada jadwal saya di kelas 7F pukul 11.00. Baik, saya ulangi. Berarti hari ini Bu Tara ada kelas 7F pukul 11. Ya. Baik Bu Tara, untuk topik yang akan Bu Tara sampaikan nanti di kelas, kalau boleh tahu apa? Ya, jadi untuk pembelajaran PAI hari ini di Oke. kelas 7F nanti saya mau membahas tentang bab sholat jamak. Baik. Jadi hari ini pokok bahasanya adalah tentang sholat jamak. Sholat jamak. Ya, baik Bu Tara. Kemudian tujuan pembelajaran yang hari ini ingin dicapai apa? Untuk hari ini itu tentunya peserta didik anak-anak itu mampu mengerti Bu tentang tata cara sholat jamak, mulai dari pengertiannya, karena mungkin sholat jamak itu bagi kelas 7 adalah sesuatu yang baru. Itu jadi anak-anak mampu mengerti dan menerapkan tentang sholat jamak itu. Baik. Berarti tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengerti dan menerapkan tata cara sholat jamak. Adakah tujuan pembelajaran yang lain? Untuk hari ini itu yang ingin saya capai. Baik. Untuk selanjutnya yaitu kira-kira area atau kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tara saat supervisi nanti apa? Area yang ingin saya kembangkan itu meliputi 3 aspek itu ya Bu, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Kemudian ketika pembelajaran nanti saya juga ingin mengembangkan KSE-nya. KSE yang ingin saya kembangkan yang pertama kesadaran diri. Jadi nanti saya akan menanyakan kepada anak-anak tentang perasaan yang mereka bawa ketika berangkat ke sekolah. Baik, itu kemudian KSE selanjutnya saya membangun relasi, yaitu nanti anak-anak saya untuk materi sholat jamak. Jadi nanti anak-anak atau peserta didik saya ajak untuk berdiskusi dalam materi sholat jamak tersebut. Selanjutnya setelah membangun relasi, tentunya di situ nanti yang akan muncul adalah KSE rasa bertanggung jawab. Nah, jadi ketika anak sudah berdiskusi, rasa tanggung jawabnya tentunya nanti dia harus mempertanggungjawabkan hasilnya, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian saya juga pembelajaran hari ini saya mau menerapkan teknik stop, yaitu untuk membuat anak-anak lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dari serangkaian pembelajaran tadi saya menerapkan diferensiasi proses, yaitu mengajak anak-anak berdiskusi tadi. Betul. Baik, saya ulangi Bu Tara. Nanti area pengembangannya yang ingin dikembangkan Bu Tara adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ditambah dengan KSE, kesadaran diri, keterampilan berelasi,
melatih bertanggung jawab itu juga akan mempraktikkan Iya, teknik stop. betul. Nah, diferensiasi yang akan digunakan adalah diferensiasi proses. Seperti itu kan, Bu Tara? Iya, betul seperti itu. Iya. Selanjutnya, kira-kira ini bagian spesifik mana yang ingin Bu Tara, saya maksudnya ingin saya supervisi ketika Bu Tara di kelas nanti. Tentunya karena ini kebetulan materi pendidikan agama ya Bu, jadi yang ingin saya tunjukkan kepada jenengan itu ranah afektifnya, kemudian KSE dari peserta didik tadi Bu. Yang pertama kesadaran diri mereka, kemudian keterampilan berelasi antara siswa tadi, sehingga nanti akan timbul rasa tanggung jawab. Jadi melatih tanggung jawab dari siswa itu. Oh iya. Kemudian rangkaiannya tadi saya akan menerapkan teknik stopnya itu juga yang ingin saya tunjukkan. Lalu semua itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Oke. Baik, jadi nanti ketika saya observasi yang ingin Bu Tara tunjukkan ke saya, yang pertama adalah ranah afektifnya siswa, yang kedua KSE-nya siswa, kemudian yang ketiga penerapan teknik stop dan pembelajaran diferensiasi proses. Baik. Bisakah Bu Tara menjelaskan indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bu Tara kembangkan? Oh iya. Jadi indikator pencapaian ya Iya, Bu. benar. Jadi karena tadi yang mau saya kembangkan itu ranah afektifnya, jadi nanti anak-anak tentunya mampu menerapkan adab-adab yang ada yang kita pelajari hari ini Ya. untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian untuk KSE-nya dan pembelajaran diferensiasi prosesnya, anak-anak itu mau, mau diajak berdiskusi dan di situ anak-anak bisa aktif, berdiskusi dengan antar kelompoknya, bisa andil dan aktif. Kemudian anak-anak setelah berdiskusi mereka harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Benar. Yang nanti akan mereka presentasikan di depan kelas, berarti anak-anak nanti juga menjadi berani menyampaikan daripada hasil diskusinya di depan kelas. Iya. Untuk kesadaran dirinya indikatornya apa? Kesadaran dirinya, jadi nanti anak-anak itu setelah saya tanya ya dalam prosesnya tadi, menanya perasaan mereka, kemudian dengan saya menerapkan teknik stop, anak-anak tentunya bisa lebih fokus kembali untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Akan saya ulangi ya Bu ya. Jadi indikatornya itu afektif, anak-anak itu mampu dan menerapkan adab-adab yang sudah diajarkan di kelas nanti. Untuk ranah KSE dan pembelajaran diferensiasinya, anak-anak itu fokus. Yang pertama, setelah itu difokuskan menggunakan teknik stop tadi. Kemudian juga anak-anak itu aktif dan mau berdiskusi dengan kelompoknya, dengan sesama teman, yang akhirnya mereka berani bertanggung jawab untuk mempresentasikan jawaban mereka di depan kelas. Baik Bu Tara, saya kira itu cukup untuk praobservasi. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau tidak menjawab salam berarti dapat dosa. Sama. Kalau hukumnya wajib harus disamakan dengan ibadah-ibadah yang juga hukumnya wajib. Jangan meremehkan apa menjawab salam aja Bu Tara, kan gampang itu hanya omongan. Samakan itu dengan puasa, dengan sholat. Nek sholat takut karena habis dosa. Tapi kamu tidak menjawab salam, sama saja dapat. Oke, ulangi lagi. Ini celah Bu Tara. Oke, alhamdulillah kalau baik. Saya juga baik ya. Kita sudah menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya puasa itu kita santai tapi serius aja ya, karena kondisinya seperti ini efektif sih, cuman ada kegiatan yang lain kan. Jadi sebenarnya puasa selama 1 bulan itu salah kok, gak makan, bukan lapar, ya itu enggak. Sebenarnya puasa itu menyehatkan diri. Ya,
Sudah tahu? Ya kan? Pasti kerasa. Rasanya awalnya sekolah sebelum puasa sama setelah puasa 1 bulan pasti berbeda ya. Lebih enteng ya Nak ya. Enteng jiwa dan juga raga. Oke, baik. Sebelum kita mengawali memasuki pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin kelas untuk membaca doa plus membaca pembiasaan kita yaitu surat-surat pendek. Kita awali lagi supaya pembiasaan itu sering kita tinggalkan ya. Kita awali lagi. Karena kemarin masuk ke kelas kan juga gitu. Lupa Bu biasanya baca suratnya nggak semuanya. Pilih. Maupun Bon, ayo, soalnya tadi sudah ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Yang duduk bersama berdoa. Ya, kemudian kamu masing-masing kamu di hati itu adalah wadah ya, membawa wadahnya masing-masing. Kemudian kalian ke sekolah ini tujuannya untuk mencari ilmu ya kan? Mencari ilmu, mencari pacar ya, gitu ya. Ya. Tujuan utamanya adalah mencari ilmu. Nah, sebenarnya di kelas kamu ya dan di dalam hati. Pergi ke sekolah ini mau mencari ilmu. Ilmu itu nah, ini adalah sesuatu yang suci, yang bersih, yang berasal dari Allah. Itu adalah itu, ya. Wah, masih itu mek siji tambah loro. Kalau makan dan minum harus duduk. Sekedar itu ilmu-ilmu sepele seperti itu adalah sesuatu yang bisa datang dari Allah. Oke, nah ibaratkan gelas kamu. Ini macam-macam ya, dari kondisi orang tua yang berbeda ya, dari kondisi rumah, dari kondisi finansial. Itu beda-beda. Ada yang bangunnya dengan senyum. Sekarang masih bangunnya sekolah, asik, ada yang gitu kan? Kalau saya bangun, ya. Iya, ada yang bangun itu jam 5, tapi pindah
mari tukaran sama orang tuanya. Kemarin mungkin galau dan lain-lain. Kalian berangkat sekolah ini berarti membawa uang yang kotor. Kan? Ibaratkan gitu ya. Kemarin ketika saudara jadi pembina upacara, ibaratkan kamu punya gelas di rumah, punya gelas kan? Gelas kaca ya yang ini. Gelas kaca, tiba-tiba gelasnya cuma karena lama terbuka ini, tak nutup nunggu masuk ya. Setelah ini cecak, roh gue telah cecak. Dia tak sini, warnanya apa? Kira itu coklat ya. Warnanya hitam ada putihnya kan, itu khas ya. Khasnya telah cecak. Oh mana gini ya? Terus mereka katanya minum, diisi air putih kan? Air putih ini tadi sudah mateng, segar ya, sudah bersih, pengen tuang. Apa yang terjadi di sini di gelasnya? Kotor karena campur ambek ulang ya kan, sama kotoran tadi. Yang kamu lakukan apa? Lu buang. Itu air putih. Ayo diangkat kepalanya. Nah, mana bukan aja sampai gini ya bisa. Yang kepalanya masih pagi. Itu ya. Jadi apapun yang masuk, entah itu air putih, entah itu sprite, susu beruang, ya, susu sapi dan lain-lain, semua hal apapun, kalau badannya kotor, tetap yang kamu lakukan adalah membuang, ya kan? Sama kayak ini kan? Membuangnya coba dibuang ini, oh tidak, membuangnya itu adalah kalau kamu membawa gelas yang kotor, ya, dengan emosi marah dan lain-lain, suhu dan lain-lain, kamu pergi ke sekolah, di sini guru-guru memberikan kamu ilmu, salah ilmunya nggak masuk dia akan menjadi kotor. Apa yang kamu lakukan membuangnya? Membuangnya dengan apa? Pasti outputnya. Oh ya, kenapa kayak gitu? Aku ngaji kok jadi misu-misu. Ya itu. Good. Cara nih apa bukaran? Cara membersihkan. Ambil santai enak ini ya. Caranya adalah salah satunya dengan yang kamu lakukan tadi, yaitu membaca surat pendek, membaca Al-Quran ya, karena di sini nggak mungkin dong kalian tak ajak kataman di suatu tungku maghrib mana, kan? Wong mana sih? Abiku kayak gitu. Nah, minimal perwakilannya adalah kamu menghafalkan surat-surat pendek yang mudah. Itu kalian. Itu tadi kalian sudah mau. Ya. Rizky sakit. Kemudian apa berapa? Ini apa izinnya? Apa? Untuk yang lainnya tadi izin ya? Ajisnya kenapa? Apa? Oh ya, oke. Oke. Di sini ada macam-macam perasaan. Sama kayak tadi, kalian berada di sini itu dengan kondisi yang bermacam-macam ya nak ya. Kalian juga perasaan aja. Jadi kamu tidur itu tidak setiap hari. Alhamdulillah aku sekolah. Assalamualaikum ibu. Sudah hampir nggak pernah ini ya. Orang ibu belum bisa nanti buat buku segitu, jadi makanya banyak kayak macamnya ya. Kalau saya nah, ini adalah perasaan. Kalian harus jujur sekarang mulai dari sana. Kamu tuangkan, kamu berada di kelas ini berangkat sekolah, kamu membawa perasaan yang mana? Oke, kasih cek dulu. Semuanya ya. Jujur aja. Oh, boleh ya. Jujur ya.
yang paling lengkap, entah itu pada dari segi keluarga, kebersamaan, finansial dan lain-lain, kayaknya pas hari raya. Oke, kalian bayangkan kalian sekarang posisi di hari raya Idul Fitri pagi hari. Sebelum sholat id, kamu tidur, sudah berkumandang azan ya, dan diselingi dengan takbir. Oke, sekarang tarik nafas kalian, pelan-pelan keluarkan. Tarik nafas dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Sekali lagi tarik nafas, keluarin. Senang ya hari raya Idul Fitri yang biasanya bapak sama ibu mungkin ada selisih paham, ini kok saya nggak tentu ya pak ini. Biasanya kakak dari aku, tapi hari ini aku gitu ya. Persiapan mau sholat Idul Fitri. Oke, sekali lagi tarik nafas, keluarkan unek-unek yang tadi membawa perasaan sedih, marah, kecewa, atau mungkin rasa bahagia yang dibuat. Keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Sekarang dengan perlahan-lahan buka matanya. Gimana, Plak? Oke, pulang sudah semua. Ini wajahnya sudah dikorai, dicuci bersih. Sekarang siap menerima pembelajaran apalagi pelajaran pendidikan agama. Oke? Di situ ada pengertian. Sudah ketemu? Dibuka halaman 140. Sudah? Oke. Silakan kalian amati dulu, dibaca. Tak kasih waktu 5 menit. 141 sampai 142. Oke? Baca nanti balasannya bisa. Oke, salah jamak ya. Di situ ada pengertian macam-macam salah jamak sama syaratnya. Kita akan lebih mendalami materi itu dengan cara kamu dan diskusi secara Next ada putaran, kita kan tahu batas-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Pilihannya cuma 2, dimasukkan atau dibuka. Bebas. Oke, putaran ngomong-ngomong pas baju sih, Pak. Kok kan dia dengan aurat laki-laki kan? Oke, sudah.
2. Kamu jelaskan masing-masing. Ya, jadi kamu harus mencari dulu apa yang ada dalam peta konsep di sini. Nanti kita akan kaji bersama-sama. Dikerjakan secara berkelompok. Jadi dibagi tugas. Kamu nyari kamu nyari ini. Oke? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Cara kamu membuat peta konsepnya macam-macam. Boleh kayak gini, boleh landscape. Ya, terserah kamu. Boleh dikasih awan-awan. Terserah kamu. Yang penting mengikuti 3 itu. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Nanti kita akan ya, kurang 7 menit lagi. Di sampean. Ya, tanya sampai 2. Ya, sampai 2. Diberi kolom kelompok Sekarang kita bahas semuanya dicermati ya, barangkali ada yang salah, kelompok lain bisa membenarkan. Soal jamak, oke? Teman dua-duanya cari yang enak aneh. Ayo, yang
kali waktu sholat. Kalau keterangannya seperti ini, sholat jamaah adalah sholat fardu yang dikumpulkan. Sedangkan sholat fardu itu ada berapa? Sholat wajib itu ada berapa? Ada 5. Dari pengertiannya kayak gini kurang lengkap. Saya digabung lo kepiro antara 3 sekaligus atau 5. Sholat sedina cuma 1 kali, soalnya digabung. Kan belum jelas. Nah, diberikan seperti ini. Ini yang tidak boleh ketinggalan, yang saya ingkari. Oke, menggabungkan 2 sholat. Nanti kalau duanya bilang menggabungkan sholat. Nah, sedangkan sholat dalam 1 hari ada 5. Berapa yang digabungkan? Kan belum jelas. Menggabungkan 2 sholat fardu. Fardunya dihilangi. Menggabungkan 2 sholat. Sedangkan sholat itu macamnya banyak. Oke, ada sholat fardu, ada wajib, ada sholat sunnah. Nah, itu lainnya sholat dan fardu. Sholat mana yang digabung? Diberikan keterangan sholat wajib. Dikerjakan atau dilakukan dalam 1 kali waktu sholat. Jadi 2 waktu, zuhur asar dilakukan dalam 1 kali waktu. Terserah mau pilih di waktu zuhur atau mau dipilih di waktu asar. Bisa dipahami? Saya menggabungkan 2 sholat fardu. Ini zuhur, ini asar. Dilakukan dalam 1 kali waktu. Kalian boleh pilih di waktu zuhur apa di waktu asar. Jadi dalam 1 kali waktu tadi kamu melaksanakan 2 sholat fardu. Nah, pilihannya mau di zuhur, mau di asar, itu nanti masuk ke macam-macam. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Pengertiannya sekarang. Sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan waktu yang dilaksanakan pada waktu sholat fardu pertama. Bukan. Kata kuncinya di situ. Jamak takhir. Dilakukan dengan cara menggabungkan di waktu yang terakhir atau yang kedua. Nah, ini kata kuncinya ya, nggak boleh bilang. Pengertiannya takdim dan takhir. Kemudian syaratnya boleh melakukan sampai 2 ya, harusnya banyak ya. Nanti ditambah sendiri. Syaratnya ini nanti lebih dalam bicara jelaskan nanti ya. Pada saat sudah melakukan perjalanan jauh, sampai rumah perjalanan jauh, kalau perjalanan jauh kalian pakai kendaraan apa? Kendaraan apa jalan kaki yang jauh? Ini biasa terjebak soalnya orang-orang ini nang pasar udah saling naik jam sholat ya. Itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Syaratnya perjalanannya itu jauh. Jauh saya sampai di Utara, jauh kurang lebih 80 km. Ya, ini Banyuwangi itu sudah memenuhi syarat. Sini Jogja memenuhi syarat ya. Kita sini Magelang lalu ke seperti itu. Baru boleh melakukan sholat jalan cepat sampai tujuan, maka Allah membolehkan kalian untuk melakukan sholat jalan. Mantap itu 1. Kedua, perjalanan yang dilakukan. Ini syarat perjalanannya harus perjalanannya bukan maksiat bukan transaksi jual beli anu. Boleh apa anu kayaknya kopi minuman dan lain-lain tak boleh. Kalian mengirim ke Jakarta sabu-sabu ya Allah aku tak sholat jamaah di sini tak cocok kalau kerjanya kamu lakukan ya. Jadi boleh ziarah wali, boleh bunga pokoknya yang tidak maksiat itu. Di sini juga ada loh yang paling penting syaratnya boleh melakukan sholat jamaah, yaitu kalau kalian nah ini harus ditambahkan di catatannya ya, perjalanan jauh dan sakit. Kalian kalau sakit itu boleh kalian menjamak sholat, apalagi sakit-sakit tertentu yang berhubungan dengan air. Kita kena air bisa ya, campuran apapun itu, luka makan nggak oleh kena air lama-lama di dalam. Boleh sekali kalian melakukan sholat jamaah. Jadi wujudnya 1 kali bisa sholat 2 kali waktu. Oke? Ada yang ditanyakan? Tanya om. Tanya THR. Jadi kita ke sini. Sholat. Ada berapa? Ada berapa?
sunnah banyak 2 rakaat dan lain-lain. Ini sholat wajibnya. Nah, ternyata kalian tadi di awal sudah mencermati. Sekarang saya tanya, dari kelima sholat ini, sholat mana saja yang bisa dicari? Ada yang bisa kan? Asar maghrib bisa. Gitu ya. Jujur. Asar langsung ya. Kemudian lalu maghrib bisa di sana maghrib? Bisa. Bisa. Subuh bisa? Betul. Jadi sholat yang bisa dijama ada 4. Ya. Sholat yang bisa dijama ada 4, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, sekarang Utara kalau menjelaskan ngerem-ngerem mempelai ibu beri dan lain-lain itu insya Allah semua ada artinya. Apa pokok begini? Ya, ini adalah sholat jamak itu gandengan ya. Jadi zuhur itu sama asar, maghrib itu dengan isya. Ini saya kotai karena sesuai dengan gandengannya dewe. Kalau yang gandeng kayak ekor, Tony. Apa ya itu? Iya. Ini ya. Sholat kalau mau sama tadi 2 waktu dilakukan jadi 1. Harus sesuai dengan ini. Zuhur ya sama asar, asar sama zuhur. 2 waktu ya. Boleh yang asar ditarik ke zuhur boleh, yang zuhur ditarik ke asar boleh. Zuhur ditarik ke maghrib ke isya mereka tidak bisa ya. Nah, tidak muncul bahaya, ya. Asar juga. Asar, sholat asar mau ditarik ke isya, bahaya, ya. Begitu pun juga sebaliknya, ya. Harus sesuai dengan gandengannya. Boleh kamu lakukan asar di zuhur, zuhur di asar. Maghrib bisa juga. Maghrib ditaruh di zuhur boleh. Ke isya boleh. Isya ditaruh maghrib. Harus sesuai. Ini disesuaikan. Sekarang sholat jamak takdim adalah menggabungkan. Saya ini ya. Sholat itu kan oleh dari pagi, siang, sore, malam ya. Nah, sekarang pagi yang lebih awal sudah sana, yang akhir waktu akhir sudah sana ya. Jamak takdim adalah ketika sholat jamak ini itu digabungkan dan dilakukan di waktu sholat yang pertama. Coba lihat, zuhur sama asar mana yang duluan? Zuhur dulu ya, waktu itu jalannya waktu. Berarti kalau sholat jamak takdim, asarnya dikerjakan di waktu tarik, asarnya ditarik ke waktu dulu. Enak kita bermain-main dengan waktu. Asalnya untuk di masa depan, ya kan? Tapi karena kita ada sesuatu memenuhi syarat tadi, boleh masa depan tadi sholat asar kita lakukan di waktu sholat zuhur, di waktu sholat yang pertama. Kalau itu yang kamu lakukan, maka kamu sedang melakukan sholat jamak takdim. Ya, ini takdim. Begitu pun juga gandengan yang di tabel satunya bisa ditarik ke maghrib. Ingat panahnya ya, kalau kayak gini benar nanti ditarik ya, tarik dilakukan di waktu sholat yang pertama. Nyanyi, ini sendiri ya. Biar cepat langsung dodok kayak gini. Kita lihat nanti tujuannya seambiar apa gitu ya.
Beat 1. Lagi, beat 1. Oke. Coba lagi, 1. 1. 1. Beat 2. Belum. Ya. Beat 2. Lagi ya, beat 1, beat gini. Ya, beat 1. 1. Pokoknya sampai kuat, Pak. Beat 2. 2. Beda ya. Sekarang beat 1 2 gampang. Beat 3 sekarang, perhatikan. Beat 3. Kemudian nih, 2, 3, 1. Fleksi, lalu fleksi. Oke, ayo kita coba. Biasa yang laki-laki motorik kasarnya bagus, dia lebih bagus. Ayo, beat 3. Oke, lagi ya, lagi. Beat 3. Kemudian beat 2. 2. 3. Oke, baik. Ini yang kita pelajari hari ini adalah awal ya tentang sholat jamak. Ada pengertiannya, menggabungkan dua sholat fardu dilakukan dalam satu kali waktu. Macam-macamnya ada berapa? Dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama boleh kalau perjalanan. Yang kedua boleh kalau sedang sakit. Untuk minggu depan, ini tadi catatannya disimpan. Tugas kalian minggu depan adalah mempelajari tentang niat sholat jamak, baik sholat jamak takdim maupun sholat jamak takdim. Ada di halaman